Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pemirsa Markas Ngaji dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali Allah mengizinkan kita untuk sama-sama membahas hadis-hadis yang tercantum di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan membahas hadis yang ke-10 di dalam buku tersebut. Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat mulia, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah dengan sebuah perintah yang Allah perintahkan juga kepada para rasul. Apa itu perintah tersebut? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai sekalian rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amalan-amalan soleh. Surah Al-Mu'minun ayat ke-15. Dan Allah juga mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik, dari rizki yang baik yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Surah Al-Baqarah ayat 172. Thumma, kemudian Zakara rajula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seorang laki-laki. Yutilus safar. Dia memperpanjang safarnya, melakukan perjalanan jauh. Ash'ath aghbar. Rambutnya kusut masai, berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama. Kemudian ia menengadahkan kedua tangannya ke arah langit. Ia berkata, Ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram. Akan tetapi orang ini makanannya haram. Wa masyarabuhu haram, minumannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dia kenyang dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana orang ini bisa dikabulkan? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadis ini adalah hadis yang menerangkan tentang sebab diterimanya atau ditolaknya doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba, sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam hadis tersebut. Nah, di awal Rasulullah mengatakan innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu thayyib. Thayyib dalam bahasa Arab artinya adalah baik. Ya, baik. Ada yang mengatakan, para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan thayyib di sini adalah nama Allah. Jadi Allah itu at-thayyib, yang maha baik. Ada juga yang mengatakan bahwasanya thayyib di sini bukan nama Allah, akan tetapi itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Allah hanya menerima yang baik. Allah hanya menerima amalan-amalan yang baik. Allah hanya menerima perkataan-perkataan yang baik. Allah juga hanya menerima sedekah yang baik dari harta yang baik. Allah menyukai sifat ini. Nah, untuk menjadikan amalan kita baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperhatikan syarat-syarat tertentu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Di antara syaratnya adalah amalan itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syarat yang lain adalah amalan tersebut haruslah amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan secara prinsip, secara fundamental oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan tersebut dikatakan amalan yang saleh jika telah memenuhi kedua kriteria yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian, di antara faedah yang penting yang perlu kita perhatikan terkait dengan hadis ini adalah Allah
hanya menerima sedekah yang baik dari seorang hamba. Walaupun niat seorang hamba baik, akan tetapi harta yang dijadikan objek sedekah adalah harta yang didapatkan dengan cara yang haram misalnya, maka harta tersebut tertolak sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang ingin bersedekah, akan tetapi untuk bersedekah dia mencuri, dia misalnya korupsi dan lain sebagainya. Harta tersebut apabila dia sedekahkan, maka tidak terhitung sebagai sedekah karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Kenapa? Karena harta tersebut bukanlah harta yang baik. Yang dimaksud dengan harta yang baik di sini bukan hanya zatnya saja, maksudnya adalah harta yang halal. Berbeda dengan khamar, berbeda dengan minuman keras, berbeda dengan babi misalnya. Kedua harta tersebut harta bagi sebagian orang, akan tetapi dia sifatnya tidak halal dan tidak baik menurut syariat. Maka tidak bisa dijadikan sesuatu yang bisa disedekahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda juga dengan harta halal, yang mana harta tersebut didapatkan dengan cara yang tidak halal. Maka harta yang seperti ini tidak bisa dijadikan untuk bersedekah juga, sebagaimana yang telah disebutkan contohnya barusan. Nah, di dalam hadis ini ada pelajaran yang lain. Di antara pelajaran-pelajaran yang penting terkait dengan hadis ini adalah apa saja yang hendaknya dilakukan atau kondisi-kondisi apa yang hendaknya berlaku sehingga menjadikan doa seorang hamba itu mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tilik hadisnya tadi, Rasulullah SAW mengatakan tentang orang yang sedang bepergian, orang yang melakukan perjalanan safar. Orang yang melakukan perjalanan safar cenderung lelah, letih, karena harus berjalan jauh, karena harus menghadapi kesulitan perjalanan dan lain sebagainya. Walaupun di era modern seperti ini sudah banyak transportasi umum yang memudahkan perjalanan seseorang, safar orang atau manusia di zaman ini, akan tetapi tetap saja masyaqah atau kesulitan yang didapatkan oleh seseorang dalam melakukan perjalanan safar itu masih ada. Nah, ketika menghadapi kesulitan demi kesulitan dalam perjalanan, itu hati manusia cenderung luluh, hati manusia cenderung lebih lunak. Olehnya, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati cenderung hadir. Maka keadaan seperti ini adalah keadaan yang sangat baik untuk berdoa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh beliau, Rasulullah SAW mengatakan salatu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang pasti mustajab, yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihin, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, da'watul walid, doa dari orang tua, dari ayah. Kemudian kata Rasulullah, da'watul musafir. Yang kedua adalah dakwah atau doa yang dipanjatkan oleh seorang yang bepergian, seorang yang bersafar, seorang musafir. Dan yang ketiga adalah da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Jadi keadaan yang pertama, apabila kita melakukan safar, maka hendaknya kita banyak berdoa, karena itu kesempatan, peluang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, semakin jauh perjalanan, semakin sulit perjalanan yang dilakukan, itu insya Allah semakin berpeluang besar doa seseorang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua yang mana menjadikan doa seseorang itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menampakkan kepapaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam kondisi fisik kita atau pada kondisi fisik kita. Di sini dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan Ash'ath akbar, rambutnya kusut masai, tidak beraturan, tidak disisir dengan rapi, ya, tidak parlente. Kemudian juga penuh dengan debu, kakinya penuh dengan debu, tangannya penuh dengan debu, juga badannya dan kepalanya penuh dengan debu. Ini menyebabkan seseorang terlihat kusut, terlihat lusuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menyebabkan doa seseorang mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dahulu kala ketika Rasulullah SAW berada di kota Madinah, dan pada saat itu terjadi paceklik yang luar biasa di kota Madinah. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk hadir melaksanakan ibadah salat istisqa, meminta hujan, meminta guyuran hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menjanjikan kepada para sahabat, kita akan berkumpul pada hari tertentu di lapangan atau di musola istilahnya di zaman dahulu, ya, tempat pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha di kota Madinah. Kemudian Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an. Rasulullah ketika keluar menuju tanah lapang tersebut untuk melaksanakan istisqa, keluar dalam keadaan mutawadhi, penuh dengan ketawaduan, kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mutabadzilan, dengan pakaian yang lusuh, dengan kesederhanaan, dengan kebersahajaan, menunjukkan kepapaan diri beliau kepada Allah. Kemudian mutarassilan mutadorrian, pada saat itu beliau keluar dalam keadaan penuh ketenangan, penuh dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya keadaan fisik saja yang menampakkan kepapaan dan kefakiran kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi juga hati mengiba kepada Allah karena mengharapkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di padang Arafah ketika orang-orang berdoa, mereka menggunakan pakaian ihram, dan di situ adalah tempat atau waktu di mana doa-doa orang yang wukuf di padang Arafah itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk tempat-tempat dan waktu-waktu mustajab. Dan pada saat itu mereka mengenakan pakaian yang sama, putih, atau menggunakan pakaian ihram yang hanya 2 helai, ya. Helai bagian atas untuk menutup yang dinamakan sebagai rida, kemudian helaian yang kedua adalah untuk menutup bagian bawah yang dinamakan dengan izar atau sarung, menampakkan kepapaan dan kemiskinan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara ilallah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian itu adalah hamba-hamba yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, mengangkat tangan ketika berdoa. Untuk mengangkat tangan ini banyak sekali pendapat para ulama terkait dengan mengangkat tangan. Ada yang mengatakan, sejajar dengan dada kemudian ditengadahkan ke arah langit. Ada yang mengatakan dikumpulkan seperti ini, ada juga yang dipisahkan. Bagaimanapun intinya adalah mengangkat tangan. Yamuddu yadaihi ilas sama, mengangkat tangan dan diarahkan tangan tersebut ke arah langit. Berdoa mengangkat tangan adalah sunnah Rasulullah SAW. Bahkan para ulama hadis mengatakan mengangkat tangan ketika berdoa itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah SAW yang mutawatir dari sisi makna. Artinya banyak sekali hadis-hadis yang disebutkan oleh para ulama, para rawi, para sahabat Rasulullah SAW yang berbeda konteksnya, akan tetapi mengandung makna yang beririsan, yaitu Rasulullah SAW berdoa mengangkat tangan, dan dalam syariat Islam berdoa itu mengangkat tangan. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna Rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim, yastahyi min abdihi. Allah Subhanahu wa ta'ala malu kepada hambanya, idza rafa'a yadayhi ilaihi, apabila hamba tersebut mengangkat tangannya kepadanya, an yaruddahuma sifra, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang tersebut pulang dengan tangan kosong. Jadi salah satu sebab doa seorang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika dia berdoa, dia mengangkat tangannya. Kemudian yang keempat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah mengulang-ulangi rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam doa. Tadi kita bacakan hadisnya, orang yang disebutkan oleh Rasulullah tadi mengatakan, Ya Rabb, wahai Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Secara khusus, Ya Rabb, perkataan kita, Ya Rabb, itu mengandung makna yang begitu besar. Pengakuan di dalam hati kita, dengan lisan kita, bahwasanya yang menciptakan, yang mengurusi kita, yang mengatur segala urusan di dalam kehidupan kita ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia yang mengatur segalanya,
Karena dia yang memiliki segalanya dalam kehidupan kita, bahkan memiliki diri kita, maka kita meminta kepada dia. Olehnya kita mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, yang memiliki aku, yang mentarbiah diriku, yang menghidupkan diriku dan mematikan diriku, yang memberikan aku rizki, yang mengatur segala urusan yang besar dan maupun yang kecil dalam hidupku. Maka ketika seorang mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, dia sejatinya telah mengakui dan mengikrarkan kepapaan dirinya dan kerendahan dirinya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Hudhali. Dia meriwayatkan dari Atha. Atha mengatakan, "Ma min 'abdin yaqulu ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb thalatha marrat illa nadharallahu ilaihi." Tiadalah seorang hamba mengucapkan ya Rabb, wahai Tuhanku, sebanyak 3 kali, kecuali Allah pasti melihat kepada orang tersebut. Nah, kata-kata ini disampaikan oleh Abu Bakar Al-Hudhali kepada Al-Hasan Al-Basri. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ya, apakah kalian tidak pernah membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran? Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 191 sampai dengan 195. Kita bacakan ayatnya. Di sini ada kata-kata Rabb dan ini terulang berkali-kali. Perhatikan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Kita perhatikan bersama bahwasanya tadi ada beberapa kata Rabbana disebutkan dalam ayat yang telah kita bacakan barusan. Kata Hasan Al-Basri, lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mengajarkan kita untuk mengulang kata-kata Rabbana atau Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami di dalam doa. Nah, intinya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat 195. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastajaba lahum rabbuhum. Kemudian Tuhan mereka memperkenankan permohonannya. Ini menunjukkan kata-kata Rabbana atau Rabbi di dalam doa yang kita panjatkan memiliki andil dalam peluang terkabulnya doa yang kita panjatkan tersebut. Nah, ini faedah yang terakhir yang akan saya sebutkan, yang mana Rasulullah SAW menyebutkannya juga di bagian akhir, yaitu sebab terhalangnya doa seorang hamba. Kata Rasulullah, orang yang telah melakukan perjalanan jauh, menampakkan kefakirannya dan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu dari sisi fisik ataupun di hatinya. Kemudian dia mengangkat tangannya, dia memanggil Allah dengan seruan ya Rabb, wahai Tuhanku, dan ia mengulang-ulangi kalimat tersebut. Namun ya, semua hal ini yang telah ia lakukan ini tidak bisa menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena adanya satu penghalang. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa masyarabuhu haram, dan minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa gudhiya bil haram, dan ia kenyang disebabkan karena sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik? Bagaimana doanya bisa diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Olehnya, sebagaimana yang disebutkan di awal, Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik. Jika kita ingin doa yang baik yang keluar dari lisan kita sampai kepada Allah dan berubah menjadi realita dalam kehidupan kita, maka hendaknya kita memperhatikan makanan kita, minuman kita, pakaian yang kita gunakan, dan bagaimana cara kita mendapatkannya. Pastikan bahwasanya semua itu halal, pastikan semuanya itu adalah baik, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya dan memperkenankan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengatakan, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh, dalam surah Fatir ayat ke-10. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan akan mengangkatnya. Al-'amalus shalihu yarfa'ul kalamut thayyib. Kata Ad-Dhahak Ibn Muzahim, bahwasanya amal soleh itu akan mendorong doa kita untuk naik ke langit, untuk naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ini juga sebagai faedah yang paling terakhir, amalan-amalan soleh akan mempercepat, menjadi stimulus naiknya amalan-amalan soleh dan ucapan-ucapan yang kita ucapkan, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga lebih cepat terkabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita pada kali ini. Apabila ada kesalahan mohon koreksi. Silahkan dituliskan di kolom komentar. Apabila ada hal-hal yang ingin ditambahkan, faedah-faedah lain, silahkan. Dan bantu bersaham pahala dengan menyebarkan materi ini dan juga video-video lain yang terdapat di dalam fanpage ini atau tulisan-tulisan yang ada di dalamnya. Terima kasih banyak. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.